Minan nafs al-ammarah bisu ila an nakuna nafs mutmainnah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya 2 minggu lalu kita mengkaji tentang ajaibul qalb, keajaiban kolbu, sebagaimana ditulis oleh Imam Al-Ghazali, keunikan kolbu. Dan kita sudah membahas bahwa ada beberapa istilah tentang kolbu, yaitu kolbu itu sendiri, nafs, ruh, akal. Ya. Kalau masanginnya kolbu, ruh satu rumpun, nafs dan akal satu rumpun. Nafs dan akal berkait dengan alam nyata, kolbu dan ruh berkait dengan alam tidak nyata. Itu ya cara baginya. Jadi kalau orang bagi, dirimu yang mana? Kolbu ya, kolbu dan ruh itulah diri kita. Kolbu itu dibuka lagi, dia masih ada lagi kolbunya kolbu, itu namanya fuad. Fuad itu dibuka lagi, ada lagi di dalam fuad itu alam lain, namanya lub. Lub itu dibuka lagi, masih ada alam lain di situ lebih luas lagi dari alam sebelumnya, itu namanya sir. Di dalam sir inilah Allah menitipkan ma'rifat-ma'rifat. Nah, sir itu dibuka lagi, disitulah adalah kolbunya manusia yang paling hakiki, bernama ar-ruh. Sebagaimana di Quran, ya, ar-ruh itu. Kullir ruh, katakanlah alif lam ar-ruh min amri rabbi. Nah, Imam Ghazali sudah buka ini, tinggal kita kembangin. Hujan kan? Belum. Sepertinya ya. Oke. Oh, ada kereta-keretaan lewat. Oke, Her. Apa beda akal dengan nafs? Saya sudah sering sebutkan satu riwayat yang sering disebut oleh para ulama kita dulu. Ini riwayatnya tidak sampai derajat sahih, cuma ulama kita menjadikan ini sebagai ibrah. Bahwa ketika Allah memanggil nafs, jiwa, jadi jiwa dan akal itu wadahnya kolbu. Wadahnya kolbu. Si jiwa ini yang disebut dalam bahasa Sundanya apa? Manah ya. Bahasa Arab Inggris itu soul ya. Bahasa Malaysianya minda. Mungkin diambil dari bahasa Inggris. Mind itu berkaitan mungkin dengan pikiran atau akal. Kalau bahasa Minangnya apa dah? Jiwa. Diri ya, diri itu bahasa Melayu sebenarnya ya. Ada lagi bahasanya Bu ya? Nyawa enggak ya, kalau di kullu nafsin, setiap nyawa yang bernyawa. Sukma itu nama temenku itu. Iya betul, sukma bener. Sukma itu salah satu perangkatnya jiwa, bukan jiwa itu sendiri. Makanya orang bisa meraga sukma. Atau meraga sukma? Meraga. Apa arti meraga? Menjisimkan. Jadi pikiran bertubuh itu maksudnya. Pikirannya jadi berwujud. Dia zikir di mana, pikirannya kemana. Lalu orang lihat dia di tempat yang dia pikirkan itu yang meraga sukma itu. Mungkin nggak ya? Mungkin aja. Uwais kan begitu. Uwais Al-Qarni, beliau ingin pergi haji tapi tidak berangkat karena ibunya, wasiat Allah, sedang sakit dan mengatakan, wahai Uwais, apakah engkau tinggalkan ibumu yang sudah renta ini? Lalu dia tinggalkan pergi haji, diberikan semua bekal-bekal dia kepada tetangganya, tapi rindunya kepada Nabi, ingin ketemu Rasulullah, akhirnya rindunya sampai.
Orang-orang pulang bingung, wes kok kamu udah nyampe di rumah? Jadi ada tetangganya nggak tahu kalau dia nggak haji. Yang nggak tahu, dulu jangan bayangin rumahnya kayak gini, rumah satu di sini, satu di sono gitu. Ya, itu Uwais terlihat sedang tawaf, sedang wukuf di mana? Di tanah haram. Di mana? Apakah itu mustahil? Kalau kurang yakin lagi, kita buka dalam Al-Quran. Azizah itu ayatnya gimana? Ya, walaqad hamma biha. Innan nafsa, itu kan? Tahu ayat itu? Itu ayat kisah Nabi Allah Yusuf. Ada di surat Yusuf. Ketika Sayyidina Yusuf hamma biha, ada himmah sedikit. Himmah ini nggak kenain dosa, karena himmah itu cuma sedikit ketertarikan. Itu pakaian nafsiyah. Seorang nabi pun ada sedikit diberikan sisi itu oleh Allah. Tapi himmah ini di bawah hanya niat. Jadi himmah, kemudian hadisun nas, lalu niat. Jadi dia di bawah himmah itu ada lagi khatir, lintasan hati. Jadi dia di atas lintasan hati dikit. Artinya secara manusiawi Zulaikha itu memang cantik. Jadi Nabi Allah Yusuf memandang sesaat kepada, tapi itu bukan pandangan nafsu, bukan. Enggak, dia cuma ngeliat doang. Dia kan udah biasa ngelayani, nganterin segala macam, kan dia pelayannya. Ya. Nah, di situ disebutkan bahwa Sayyidina Ya'qub, ayahanda Yusuf, Sayyidina Yusuf itu datang pakai tongkatnya memukul Sayyidina Yusuf. Padahal Nabi Ya'qub di mana? Nabi Yusuf di Mesir, ayahandanya di Yerusalem, di Israel, di Sinai. Itu jarak jauh sekali. Yang sudah pernah jalan dari Mesir ke Al-Quds, udah jauh bener. Ke Sinai jauh bener. Ya, kita biasanya kalau ke Al-Quds kita jalur Yordan. Kalau jalur Mesir, masya Allah, ya, gempor sudah. Itu masya Allah. Sayyidina Yusuf dengan robitah ruhiyahnya, melihat ayahnya mukul dia. Kata Yusuf, gitu. Baru beliau sadar. Paham maksudnya? Bahwa pertemuan rohani jarak jauh itu mungkin terjadi. Apakah itu dongeng? Ya terserah antum. Mau bilang Quran dongengnya, mau bilang tafsir dongeng, itu ada semua tafsir. Tafsirul Katsir ada, di Tobari ada. Ya, silakan dilihat sendiri. Yang nggak bisa baca ya doa aja lah. Naik lagi. Kamu ngomong apa sih? Oke. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkalam kepada akal, wahai akal, aqbil. Memandang, menghadaplah engkau. Lalu akal menghadap. Lalu beliau sebutkan satu riwayat di sini, ini riwayatnya dhaif. Awwalu ma khalaqallahu al-aqla. Yang pertama Allah ciptakan adalah akal. Namun dalam kitab yang lain, Bughyah karya Imam Ghazali juga, beliau mengatakan ada beberapa riwayat mengenai yang pertama Allah ciptakan. Nurkah, akalkah, atau awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Jadi ada beberapa riwayat tentang yang pertama Allah ciptakan al-aqal, an-nur, nur Nabi Muhammad. Yang ketiga al-qalam. Dari semua itu yang sahih secara riwayat hadis hanya al-qalam. Riwayat Imam Tirmizi, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Lalu Imam Ghazali, di sini mahalnya ilmu Ghazali. Kata beliau, al-aqlu an-nur dengan al-qalam huwa dia juga. Jadi al-aqal itu riwayat bil makna, riwayat secara maknawi. Jadi benar nggak maknanya? Ya benar. Ya. Lain dengan nafs. Nafs dicipta oleh Allah,
celup dalam lembah syahwat, lalu ketika disuruh menghadap, wahai jiwa, wahai nafs, menghadap. Itu jiwa yang kemudian di situ ada nafsu, hawa nafsu, itu nggak nanya, kamu siapa nyuruh aku menghadap? Jiwa ini nggak perlu setan menjadi sesat, dia sendiri sudah tersesat. Dia itu keras kepala, ya. Jadi kalau kita ini punya keras hati, itu yang bukan hatinya yang keras sebenarnya, tapi hatinya ketutup oleh cangkang jiwa itu. Ya. Itu yang membuat hati kita nggak bergerak, baru hati mengeras. Ya, semoga hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Aminnya kencang bener ya. Berapa kali si jiwa itu baru ngadep? Setelah dipuasakan. Jadi Allah nggak kasih dia fasilitas. Apa kata jiwa? Ya Allah, aku menghadap. Itulah rahasianya sunnatullah kenapa ada puasa. Dalam alam hakikat, jiwa itu dulu disuruh menghadap, nggak mau menghadap. Kapan jiwa menghadap? Kalau dia dilatih, maka turunannya disebut riyadhah dan mujahadah. Itulah puasa, zikir malam hari, riyadhah, sedekah, berbagi, wakaf, infak, kemudian tidak membalas dendam, membuang semua sakit hati. Nah, itu bagian dari riyadhahnya apa? Ya, kita ini pendendamnya semua, termasuk saya loh. Saya kalau disakitin orang tuh saya ingetan loh orang. Cuma itu kita buang-buang, kita lawan. Ingat kita, seumur hidup kita ingat. Lalu Rasulullah aja begitu. Sayyidina Rasulullah SAW melihat Wahsy, apa kata beliau? Wahai Wahsy, kamu bersembunyi di belakang tembok. Karena Wahsy pembunuh Sayyidina Hamzah. Tapi Rasulullah nggak berdendam. Rasulullah kalau lihat Wahsy cuma ingat pamannya. Beliau nggak dendam. Ya. Nah, maka coba lihat, ubahlah dendam menjadi adab, bab adab aja. Jadi sekelas Rasulullah nggak bisa hilang dari kenangan. Jadi kalau kenangan nggak apa-apa, tapi dendam jangan. Bisa bedain? Orang dendam itu ada kesumat di dalam kolbunya, ada bara. Lain dengan Rasulullah enggak. Rasulullah itu beliau terkenang, tapi bukan ingin membalas. Nah, itu bedanya. Justru diredam, dipadamkan, bukan dipendam. Memendam dendam itu bagian dari busuk hati. Nah, orang-orang pendendam itu ada kesempatan balas, dia balas. Maka orang pendendam di saat yang dia dendamkan itu ada masalah, dia bersyukur. Ya. Ikut-ikutan ceramah dia ya. Kesimpulannya kata Imam Ghazali, fa idza tabayyana laka, apabila telah jelas bagimu, annal qalba wal aqla wal ruha an-nafsa, bahwasan 4 yang tadi apa aja? Ruh, qalbu, nafs, akal. Semua yang disebutkan di Quran itu yang dimaksud adalah, atau di hadis Nabi, al-latifah ar-rabbaniyah, yaitu yang titik halus yang gaib, itulah yang dimaksud, bukan jantung yang disebut oleh ahli biologi dan para dokter, tapi yang dimaksud adalah jantung rohani. Tadi berzikir nggak? Tadi zikir khafi, itu yang belum talqin, yang baru datang udah beruntung dapat talqin langsung tuh, ya. Itu sudah dapat talqin namanya, ya. Gimana, seru nggak? Yang belum ya bingung, ya nggak apa-apa, belajar latihan dulu, ya. Itu talqin namanya, talqin zikir khafi. Zikir apa? Khafi. Khafi itu disebut khafi lembut, ya. Iya sayang. Jadi bukan al-murad indahu minal qalb syai' ghair al-lahm sanubari, bukanlah laham daging sanubari itu, ya. Maka Sahal At-Tustari mengatakan, coba ini sebuah kalam dari ulama salafus saleh, al-qalbu
harsyun wa sadru kursiyun. Qalbu itu aras, dada itu kursinya. Jadi ada aras kabir, aras azim, ada aras saghira, ini dalam diri kita. Ada langit yang besar, ada langit kecil di sini, langit minor. Nah, perjalanan ke sini itu adalah mi'rajnya mukmin. Maka sholat itu orang lagi mi'raj, rohaninya sedang masuk, itu lagi mi'raj. Ya. Kita masuk sekarang, jadi kalau sudah paham bahwa kolbu yang dimaksud bukan jantung, karena kalau jantung nanti kita bahas paru-paru, bahas liver, itu bukan bidang saya, Ibu dokter aja yang jelasin ya Bu ya. Yang kita bahas adalah kolbu yang rohani. Nah, sebagaimana kolbu jasmani ini ada perangkat-perangkatnya, maka kolbu rohani juga ada perangkat-perangkatnya. Mari kita mulai dengan baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza araftal qalba, nah, tentara kolbu. Jika kamu sudah paham bahwa yang dimaksud kolbu itu adalah kolbu rohani, tabayyana junuduhu, anubayyin junudahu, kami akan jelaskan mengenai tentaranya. Jadi yang punya tentara bukan presiden doang, ya, bukan raja doang, yang punya tentara juga kita, ya. Jundun yushahadu bis sabr, yushahidu bis sabr wa huwa al-yad wal 'ain wal rijl wa sa'irul a'dha, wa jundun yushahidu bil basira. Jadi ada dua perangkat, saya menerjemahkannya bukan tentara tapi perangkat, karena kalau disebut tentara cocoknya untuk zaman dulu, zaman kesultanan. Kalau sekarang kita nyebutnya perangkat, lembaga-lembaga. Jadi ada lembaga-lembaga kolbu atau perangkat-perangkat kolbu. Ya, jundun yushahidu bil basar, tentara atau perangkat yang menyaksikan dengan basar, dengan pandangan fisik. Maka yang termasuk anggotanya di situ adalah tangan, mata. Mata dengan pandangan beda nggak? Halo? Kalau lagi tidur bisa melihat sesuatu nggak? Itu yang lagi masuk ke alam lain. Lala hayati Bu ya, lalu Bu ya. Jadi orang lagi mimpi bisa melihat sesuatu. Ini ahli psikolog, bukan memori dia, bukan, tapi alam lain. Anggaplah itu memori itu sendiri alam. Memori itu sendiri alam, ya. Lepas. Aduh. Jadi yang bekerja dengan chip batin, disebut basirah. Apa itu? Nah, ini yang disebut dalam hadis Nabi, inna fi jasad ibni Adam mudghah, di dalam diri manusia ada satu gumpal daging. Jika dia baik, maka baik semua. Itu adalah kolbu. Nah, kolbu di sini, kalau yang bil basar berarti jantung, kalau bil basirah berarti hati. Wa ala anna al-qalba yanbaghi an yakuna amiran muta'an. Sebenarnya seyogyanya hati itu jadi raja, pemimpin. Pemimpin dipatuhi atau dipatuhi? Mematuhi atau dipatuhi? Oke. Tapi adakah presiden atau raja ngikutin selera rakyat aja? Apa orang demo ikut, akhirnya nggak punya pendirian. Pagi orang demo apa, dia buat keputusan apa, sore apalagi beda lagi. Ya, nanti perangkat-perangkatnya marah, dia, oh ya sudah, dia ngalah aja. Nggak punya pendirian. Ada yang nggak begitu? Ada. Orang begitu nggak layak jadi leader. Ya.
berhenti aja jadi leader ya. Leader itu harus punya pertimbangan, betul, tapi harus punya keputusan. Keputusan itu nggak semuanya disepakati oleh orang, tapi dia harus mikir, yang nggak sepakat itu nanti akan merasakan kenikmatannya. Nah, dia harus ngomong begitu. Seperti lagi buat tol waktu dari Pekanbaru ke Dumai, itu pada ngomong, kita nih nggak makan apa? Nggak makan aspal, bro, gitu. Tahu-tahu jadi, yang ngomong begitu posting apa? Lagi di tol nih, bro. Insya Allah. Itu kejadian di semua tempat ya. Jadi orang biasanya nolak itu karena dia nggak ngerti. Setelah dia ngerti, dia terima. Ya. Wa takunul baqiyah wa hiya sairul badan muti'atan li awamirihi wa nawahi. Lalu seluruh anggota tubuh patuh kepada qalbu. Ya. Fa idza lam yakun kadzalik wa ghalabati syahawat sara al-amiru ma'muran. Tapi sebaliknya, kalau si leadernya, si rajanya, si kolbunya tidak punya pendirian, maka saat itu dia justru disuruh-suruh. Ya. Wa na'akasal amru, terbaliklah perkaranya, urusannya. Fayasirul maliku mathalan musakharan fi yadi kalbin aw aduwin. Kita punya emosi. Emosi itu disebut dengan jiwa buas. Yang buas itu binatang apa? Seperti apa? Harimau, nggak usah jauh-jauh. Anjing. Kayaknya berat ya, misalnya anjing ya. Jadi si kalbun, si dog itu, bukan dokter ya, dog pakai G. Si wawau itu, dia kerjanya ngapain? Dia nyalak orang. Kalau kita lagi berburu, wah ini ada pakar berburu di belakang tuh. Itu kan dia maju untuk nyerang. Nah, inilah yang disebut tentara. Jadi emosi itu seperti tentara. Makanya wajar kalau divisi-divisi di TNI itu ada yang kayak macan gitu, disebutnya kayak kodok, ada nama-namanya. Namanya kalau diterjemahnya itu bener ya, pasukan kodok gitu, pasukan apa, pasukan katak ya, sorry, salah kita. Ya, alhamdulillah gak tidur ya. Jadi ketika itu terjadi, raja di otak-atik oleh militer, terjadi kudeta. Benar nggak? Negara yang sekarang kudeta apa? Myanmar, Sudan. Ternyata militer ini pecah lagi di Sudan, militer lawan militer. Padahal dulu udah pecah, karena ada golput, pecahlah Sudan dan Ethiopia. Di bawah fatwa Saudi bilang nggak boleh demo, nggak boleh ada partai, nggak boleh ada Ikhwan, nggak boleh Hizbut Tahrir, nggak boleh ada partai ini, partai semuanya nggak boleh. Akhirnya orang nggak mau milih. Yang milih siapa? Yang milih non-Muslim dan orang-orang Islam yang pro dengan mereka. Akhirnya pecah Ethiopia. Hari raya kemarin sampai sekarang, bahkan dari sebelumnya itu orang hari raya bukan pesta, bom. Kalau Ika yang didengerin ya. Jadi kalau negara, nah, diri kita ini kan seperti negara. Dia mengikuti emosinya, berarti dirinya sudah dikudeta oleh emosinya. Maka ahli-ahli kasyaf melihat dia bukan orang, tapi guguk. Tuh istilah lain lagi kan. Guguk, wawau, dok, alah, lengkap sudah. Sebaliknya, ada menteri keuangannya toh untuk logistik. Logistik paling bawahnya adalah Saidul Bilad, yaitu falahin, farmer, para petani. Saya dengar Saidul Falahin dari Ami Falah, Al-Falah Saidul Bilad gitu ya. Petani itu tuannya negeri. Karena kalau nggak ada petani, raja aja nggak makan, presiden nggak makan. Bener juga ya. Dan orang yang paling santai dan paling enak tidurnya di alam semesta itu petani. Karena kerjanya capek, berkeringat, pikirannya plong. Orang yang paling sedikit kerja fisiknya itu pedagang, tapi pikirannya capek.
ini kok belum laku-laku gitu ya. Benar ya? Itu pedagang kalau ada waktu 26 jam, sehari semalam 26 jam aja gitu. Baik. Jadi yang logistik ini urusan makan. Nah, pada diri kita disebut nafsu makan. Nafsu makan itu disebut tentara atau perangkat logistik dalam diri. Syahwat. Keinginan mau makan, mau nikah, mau kawin, mau jalan, semuanya itu perangkat. Kalau ini mengalahkan si raja diri, yaitu kolbu, maka orangnya menjadi sama dengan binatang ternak. Itu paham? Ya, ulaika kal anak. Maka di Quran ada kal masaluhu, seperti kal, perumpamannya seperti anjing, ya, guguk, yalhas, yang selalu lidahnya keluar, ya. Kemudian yang kedua ada kal anam. Jadi dua-duanya di Quran ada manusia, tapi dia sebenarnya dalam dirinya itu bukan manusia. Dia sebenarnya binatang buas atau dia binatang ternak. Nauzubillah min dzalik. Walihada anna rajul idza ata'a da'iyahu syarah aw syahwa tara nafsahu fi an-nawm aw fi al-yaqaza wa hiya halatun sufiyah sajidun baina yaday khinzir aw himar. Kenapa di surau-surau suluk kita kalau ada murid suluk itu setor mimpi atau pengalaman rohani, tulis kirim kasih ke khalifah. Khalifah ini bukan khalifah negeri, khalifah murid. Jadi kalau di tarekat itu biasanya ada muqaddam, ada khalifah. Kalau di majelis kita ada istilahnya khalifah. Nanti setor ke asistennya guru, namanya khalifah, khalifatul murid. Apa yang diceritakan, mimpinya lagi tidur atau lagi zikir. Harus dijelaskan, karena kalau lagi zikir lebih kuat daripada lagi tidur. Untuk apa guru melihat? Untuk ngecek ini murid rohaninya sudah sampai di mana. Ya, dan nggak boleh bohong. Haram. Makanya Nabi dalam hadis-hadis yang sahih melarang keras orang bermimpi, menceritakan mimpi yang bohong. Itu sebabnya teman-teman, di majelis kita tidak ada namanya halu. Halu kita bantah. Jadi halu-halu kita tolak. Pengalaman batin, mimpi ya mimpi. Ngantuk. Inna hadhihi sifat az-dhinimah hiya jundu syaitan 'alal qalb, ya. Jadi baik ghadab, jadi orang-orang kata Imam Ghazali, ini perangkat ilmu mimpi. Wa in ata'al ghadab yara nafsahu sajida. Jadi dia kalau suka marah, ngikutin emosinya, maka dia akan melihat dirinya ada bersama binatang buas. Kalau dia ngikutin nafsunya, dia akan melihat bersama binatang ternak. Gitu, itu bahasanya. Hadhihi sifat, emosi dan syahwat itu dua-duanya taat kepada syaitan, ya. Hiya jundus syaitan al-qalb, itulah tentara yang disusupkan syaitan ke dalam diri. Jadi kalau kita tanya, adakah penyusup di dalam diri kita? Ada. Apa penyusup dalam diri kita? Syahwat, nafsu rendahan itu. Dan yang kedua, emosi. Ustadz kalau emosi bawa dalil. Benar nggak? Oh, pembenarannya dari Quran dan Sunnah. Kata Allah dan kata Rasul. Jadi lebih gawat kalau ustadz yang marah. Karena dia bisa mau eksploitasi ayat dan memanipulasi dalil, ya. Walam yakun lil qalbi nusratun ala hazmi hadzal jund wa sara al-qalbu mahquran bi jandi. Kalau kalbu tidak ada yang nolong dari penyusup-penyusup dalam dirinya, maka kalbu si raja di dalam diri kita akan makhuran bi jandi, akan dikalahkan, ya.
wa shara syai'an sababan fi ibtali khasiyati tilka latifah. Dengan begitu, kalau dia kalah, barulah si kolbu itu tidak lagi disebut al-latifah ar-rabbaniyah. Dia tidak lagi menjadi apa? Latifah rabbaniyah. Dia menjadi zulumat. Bukan latifah titik halus tempat Allah menatap. Tapi dia menjadi zulumat, Allah nggak mau menatap di situ. Kalau dia kalah oleh dua perangkap tadi. Satu emosi, satu oke. Coba hari ini udah marah belum? Udah di jalan tadi. Ya, sama teman udah marah belum? Udah kesel belum? Sama laki? Halo bro, udah marah belum hari ini? Udah. Ya, tadi udah istighfar ya. Ya, udah istighfar sih, alhamdulillah. Baik kafarah lah ya. Kalau marah, sedekah sama orang, sama siapa kek? Mulai. Kalau kita berbuat amarah kah, kita sedekah sama siapa aja, niatin kafarah. Gitu ya. Itu amalan Nabi Muhammad SAW. Amalan beliau, amalan wali-wali Allah dari dulu. Kalau nggak punya duit ya istighfar, senyum sama orang. Jangan pakai muka masem. Di saat si kolbu dikuasai oleh dikudeta oleh militer, dikuasai oleh syahwatnya, dikudeta oleh militer, itu maksudnya emosinya, ya. Maka di saat itu kolbu makuran bijundi, ya, dan wahwal murad biqawadil qalbi fil akhbar wal murad bitaba', maka kolbu saat itu terkunci. Taba', ya, ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim. Merekalah yang Allah telah kunci kolbunya. Inilah yang disebut dalam kitab Sirrul Asrar, cara bukanya cuma dengan talqin dan taubat. Dibuat taubat dulu dia, taubat dari emosinya, taubat dari syahwatnya. Kalau emosi ustadz, emosi ilmu. Ya, dia merasa berilmu di situ. Itu ilmu setan di situ main. Karena dua ini kan nanti saat kepada syaitan. Nah, syaitan itu yang bisikkan kepada dia, kamu ini orang alim, kan orang pinter. Ini orang sul adab sama kamu. Jadi perasaannya begitu. Ya. Selama kita masih ngikutin pola-pola dia, suka duit itu kan bagian dari syahwat. Ya, maka kita kalau ngeliat orang berduit, ngeremehin gitu ya. Ngeliat ada orang berduaan terus bilang, pezina tuh. Itu otak kita yang jorok, sebetulnya udah nikah dia kan, gitu. Jadi kita kalau ngeliat orang begitu langsung diputer, jangan suzan. Itu yang ngomong syaitan. Ya. Kalau ngeliat ada orang wajahnya mah agak tegang-tegang gitu, jangan bilang sombong benar nih orang. Wajahnya tegang gimana dong? Belum ditalkin. Orang bertalkin juga masih songong ya kan. Apalagi kita yang belum ditalkin gitu, wajar. Kolbunya taba'allahu ala qulubihim, itu kolbunya kekunci. Begitu dalam surat An-Nahl ayat 108. Surat An-Nahl ayat 108 ya. Wa misalul qalbi, tadi perumpamaan kolbu sebagai apa? Sebagai raja. Kalau dia tidak menjadi leader, nggak punya keputusan, nggak pernah dididik sebelum jadi leader, maka dia nggak akan pernah jadi leader yang baik. Ya. Maka kita beruntung sebenarnya kalau ada penguasa yang agak, ya nggak semua kata rakyat harus didengar. Karena rakyat ini ada rakyat yang dia silumannya orang jahat. Rakyat, tapi sebenarnya bukan rakyat beneran, rakyat siluman. Kan nggak rakyat siluman. Dia bukan rakyat kok, tapi dimanfaatin orang, dibayar orang untuk bikin gaduh. Kalau rakyat yang sebenarnya nggak begitu. Ya. Wa misalul qalbi, ada permisalan lain. Qalbu itu kal mir'ah, seperti, bukan mar'ah. Mar'ah perempuan, mir'ah. Kaca, cermin. Cermin itu kan cermin nggak? Fa innaha ma damat safiyatan anis sada'i wal khabath yushahid fiha al-asya'. Coba lihat kaca kita. Sekarang anak-anak ngaca ada pakai handphone ya. Ya, kamera dia ngaca sekarang.
Canggih bener kalian ya. Jadi kalau ada debu, bisa ngeliat muka nggak? Ya, dia udah ditaruh beberapa lama, debunya udah tebal, bisa ngeliat nggak? Nah, kira-kira begitu kolbu yang nggak pernah dibersihin. Ya, kolbu yang nggak pernah dibersihin. Fa innaha madamat safiyatan anis sada. Selama kolbu itu bersih dari debu dan noda, yushahid fihal asya, maka dia akan menyaksikan banyak hal. Dia akan melihat pantulan di situ. Gitu. Fa idza ghalaba 'alaiha sada, namun jika nodanya banyak, lam yakun laha ma yusqiluha, tidak ada yang menggosoknya, bersihinnya, wa yurfi'u sada anha wa yajluha, tidak ada yang membersihkannya, tamakkana minha wa ghasa fi jirmiha wa halak, maka gelap sudah, maka nanti dia akan binasa. Wa sara bihaitsu la yaqdir saqal ala saqliha wa jilaiha wa huwa al-murad bitaba. Jadi kalau dia nggak sanggup bersihin, udah, kalau pernah nggak ngeliat kaca, udah nggak bisa digosok, udah nempel itunya ke, dia nggak sanggup bersihin sendiri, mesti ada orang lain yang bersihin atau ganti kaca, gitu. Nah, yang mampu ganti kaca itu wali-wali Allah yang kutub, ya. Kita nggak sanggup, ya. Kamu maksudnya nggak sanggup. Kalau wali Allah yang kutub sanggup, dengan istighfar dia balik, dengan doa ya muqallibal qulub, dibalik langsung sama Allah. Yang membaliknya Allah, diganti aja sama Allah, ya. Wa ilahil isyarah. Jadi itulah yang diisyaratkan dalam hadis, innal quluba la tasda' kama yasda'ul hadid, qila wa ma jila'uha, qala dzikrul maut wa tilawatul Quran. Ini ada di riwayat Imam Al-Baihaqi, ya. Riwayatnya seingat saya di kitab Az-Zuhud, ya. Nabi SAW bersabda, tapi seingat saya itu bukan kalam Nabi, tapi kalam athar, ya. Sesungguhnya kolbu itu juga akan berdebu, bernoda, seperti bernodanya kaca, ya, atau hadid. Lalu bagaimanakah cara membersihkannya, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, zikrul maut wa tilawatul Quran. Zikrul maut, mengingat kematian, maka ziarah kubur menjadi bukan sunnah lagi, jadi wajib. Jadi ziarah kubur itu bagi saya wajib lah, minimal sekali sebulan, kalau bisa sekali seminggu, ya, hari Jumat minimal, biar hatinya lembut. Jadi orang-orang yang hati keras, dia beragama tapi hati keras, coba ke kubur deh, ya. Yang lebih afdal kubur yang orangnya kita kenali, keluarga kah, baru wali Allah. Karena kalau keluarga kita kemudian tersentuh, pasti nangis. Coba ke kubur yang kita cintai, pasti nangis. Nangis itu pertanda kolbunya masih lembut, masih bisa dibenerin tuh kolbu, ya. Dan yang kedua, tilawatul Quran. Di riwayat Baihaqi itu ada kalam lain, wa ma jilauha, apa cara membersihkannya? Lalu dikatakan zikrullah, mengingat. Jadi zikrul maut, tilawatul Quran, itu semua hanyalah jalan, fasilitas untuk zikrullah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'idan mata batala wilayatul qalb bil kulliyah wastawla syaitan wa tamakkan fatanqalibu sifatul mahmudah mazmumata. Jadi kapan kolbu ini menjadi buas? Kapan kolbu menjadi seperti binatang ternak? Kalau dia dikuasai oleh syaitan. Maka tanqalibu, kolbu yang tadinya hanya menghadap kepada Allah, dia menghadap kemana sih? Kepada dunia. Nah, ini yang disebut idbar. Lawannya iqbal. Dalam kitab hikam ada idbar, kolbunya membelakangi Allah. Ada iqbal, kolbunya kembali menghadap kepada Allah. Diambil dari tadi aqbil, menghadaplah wahai akal, menghadap si akal, itu kolbu tadi. Ketika nafsu disuruh menghadap, dia nggak mau menghadap. Jadi kalau kita mulai kolbunya keras, coba puasa. Mulai puasanya,
Kolbunya keras, mulai banyak sedekah. Kolbunya keras, coba mulai zikir. Nanti kolbunya ngelembut sendiri. Ya, insya Allah. Selanjutnya, waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau sebut nih kalam Nabi, sepertinya ini riwayat bil makna. Al-qulub arba'ah, ada 4 jenis kolbu. Kolbu yang bercahaya, kolbu yang hitam, gelap, kolbu yang terikat, terhijab, dan kolbu yang ternodai. Ini terjemahan maknawi aja, biar gampang. Oke, kolbu yang bercahaya itu kolbul mu'min. Kalau istri-istri Nabi disebut dengan Ummul Mu'minin, ibunda orang beriman, berarti Nabi Abul Muh, itu yang disebut Abur Ruh. Abur Ruh, ya, bapak ruh. Maka menyebut Rasulullah dengan ya Aba Ruhi, ya Abati, ya Aba Ruhi, itu boleh. Bukan bapak fisik. Kalau bapak fisik cuma Habaib, cuma Habib Hussein yang bisa. Kita nggak masuk kita. Ya, maaf Bib ya. Jadi jalur nasab Nabi ini ada 2. Jalur rohani, ada jalur jasmani. Jalur jasmani itulah yang lagi tengkar sekarang. Kita berharap ada yang mengislah di antara ulama-ulama dan sesepuh habaib senior. Karena yang rame ini kan yang tua-tua, yang muda-muda. Karena mereka mengklaim masing-masing kelompok yang membatalkan kelompok Ba'alawi ini mereka mengaku punya nasab kepada Wali Songo. Insahha, jika itu benar, berarti mereka sama-sama zuriat Nabi, betul nggak? Sepantasnya zuriat Nabi ya saling cintai-mencintai lah, saling sayang menyayangi lah. Ya. Mungkin ini teguran juga untuk lembaga nasab yang mungkin terlalu ketat, ya, terlalu tidak menghargai zuriat Nabi yang sudah duluan datang. Ya, ya mungkin kita muhasabah aja, siapa tahu. Ya. Siapa tahu nanti justru tambah ramai, tambah banyak ketemu zuriat Nabi di negeri ini. Ya. Nah, sampai ada istilahnya tirani nasab gitu kan, tirani lembaga nasab maksudnya. Nah itu istilah-istilah itu semoga nanti ada yang mengislah ya, dan kita nggak akan terlalu banyak masuk, kita komentar seperlunya aja ya, insya Allah. Nah nasab rohani ini semua orang beriman dapat, semua, bahkan sebenarnya alam semesta itu bapaknya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi ketika ada orang membantah kita, kita nggak bilang kita ini keturunan Rasul, enggak. Kita cuma mengatakan bahwa alam semesta ini dalam kajian ma'rifat itu disebutkan dalam semua kitab-kitab ma'rifat. Di kitab-kitab Melayu muncul kalimat, atau di kitab Sirul Asrar muncul al-alam minni wa ana minallah. Alam dariku, aku dari Allah. Maka Rasulullah itu sumbernya alam, itu disebut Abul Alamin, abunya alam, bapaknya alam. Jadi orang yang kemudian mengomentari bahwa nggak boleh kamu mengatakan Rasulullah sebagai ayahmu, ya nggak boleh, itu ayah ahadim min rijalikum, bapak nasab, kecuali punya nasab. Ya, dan ini diperkuat oleh Imam As-Subki. Imam Subki mengatakan Alu Muhammad, keluarga Sayyidina Muhammad, ummatuhu, yaitu umat Nabiina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Semoga kita termasuk keluarga beliau, amin. Wa qalbun aswad, ada kalbu yang gelap, itu kalbu orang kafir. Wa qalbun aghlaf marbut ala ghilafi. Kalbu apa yang ketiga tadi terjemahannya? Terikat, terkunci ya. Ini kalbu orang yang munafik.
Yang keempat tadi terjemahannya apa? Ternodai. Kadang benar, kadang enggak. Jadi kalau ternodai ini bisa dibenerin, bisa dibersihin. Ya. Tapi kalau sudah munafik bisa nggak dibersihin? Munafik itu dia sudah berkhianat kepada Allah dan Rasul, apalagi sama kita. Jadi munafik itu dia mengkhianati Allah, apalagi makhluk. Itu sebabnya munafik itu dibenci benar sama Allah. Ciri-ciri munafik empat. Dan yang paling parah itu adalah bermuka dua. Dan aktivitasnya paling senang ngadu-ngadu orang. Anda hati-hati. Dari dulu Imam Sya'rani seperti yang dibuka oleh Buya Asfi di Ribat, ya, di Ribat Ciputat, bahwa kadang-kadang gurunya harus hati-hati. Murid datang nganterin berita. Berita apa? Jelek-jelekin si fulan. Kejadian nggak sekarang? Kejadian di semua majelis. Ya. Guru usul fikih kita namanya Buya Mismardi, ponakan daripada guru hikam saya, Buya Nu'man Bashir. Itu cerita benar. Dan wanti-wanti apa kata beliau, kamu jangan pernah datang ke Syekh fulan lalu jelekin Syekh yang sebelumnya. Karena itu ciri munafik. Kalau kamu punya murid begitu, luruskan dia sekali, 2 kali, 3 kali, dia nggak mau, berarti nggak usah diangkat jadi murid. Di mana berita dari setan muncul, orang tengkar. Berarti kalau ada manusia begitu, itu syayatinul insi, itu manusia dalamnya setan. Nauzubillah min zalik, ya. Yang ketiga tadi itu, yang keempat, qalbun musaffah fihi imanun wa nifaq, kalbu yang ternodai, kadang dia benar. Ini yang kalau dalam nafs disebut nafs al-mulhamah, jiwa yang kadang baik kadang buruk, ya tergantung dia lagi di mana. Di sekitarnya orang baik dia ikut baik, di sekitarnya orang nggak baik dia ikut nggak baik. Ini mukmin asi, mukmin yang labil, mukmin yang galau. Banyak nggak gini? Nah, mukminnya begini, kalau dibiarkan nanti menjadi yang nomor 3. Auzubillah min. Nah, apa ciri-cirinya kalau dia jadi nomor 3? Dia ngomong gini, aku harus uzlah, harus berkhalwat. Kenapa? Teman-temanku orang-orang jahat. Kalau aku balik, nanti mereka merusak aku. Nah, ini ciri orang kalbunya berbahaya. Kalbunya berbahaya. Yang benar gimana? Aku tidak mau lagi kembali ke komunitas lama, karena jika aku di sana, khawatir akulah perusak mereka. Itu yang benar, ya. Jadi kita nggak kemudian mengatakan orang lain yang merusak kita. Itu syaratul uzlah, syarat mau uzlah, mau berkhalwat, mau hijrah. Nah, coba hari ini orang hijrah begitu nggak? Maka coba lihat orang hari ini hijrah, sombongnya bukan main, ya. Sudah berani nyalahin kiai yang 30 tahun didik orang. Cuma karena dia baru hijrah, yang tadinya nggak main musik, sekarang tadinya main musik, sekarang nggak main musik. Ngerasanya udah bener banget, ya. Melihat orang tuh udah kayak hina banget. Kenapa? Karena tidak dididik, tidak dicek. Dia baru hijrah penampilan, belum hijrah batinnya. Kalbunya belum hijrah. Karena kalau kalbu hijrah yang tadi ngeremehin orang, mungkin ini karakter asli, dia suka ngeremehin orang. Ketika dia hijrah, kalbunya belum hijrah, fisiknya berganti, celananya sudah mulai naik, bajunya mulai baju koko, jenggotnya mulai tumbuh, ya pakai kopiah kadang enggak. Tapi kalau ngeliat orang gimana sekarang? Kalau dulu dia menghina musik yang lain, sekarang dia hijrah, yang dia hina orang yang enggak kayak celananya kayak dia. Orang yang pemahamannya beda dengan dia. Nah, ini kalbu yang nomor berapa tadi? Nomor 4 yang gak dididik. Mesti dididik dia. Kemudian kalbu as-sadid fa'ayul muddatain ghalabat hakama 'alaiha biha. Jadi noda kemunafikan itu, teman-teman, kayak kita dekat tukang besi. Pernah dekat ahli besi nggak? Nggak tahu ya. Orang ahli besi itu kalau dibakar bau atau harum? Bau. Kalau kita deket-deket, keperciknya bau nggak?
Paham maksudnya? Nah, orang biarkan dirinya terpapar oleh noda itu, lama-lama kolbunya mati. Namun, kalau kolbunya yang tadi ternodai itu, pas dia agak kolbunya tenggelam kepada noda, dia sadar, ini nggak benar nih, cepat balik. Nah, itu yang disebut dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 201, Innal ladzina taqaw. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu, idza massahum ta'ifun, jika sekelompok syaitan, nah syaitan itu disebut ta'if, sekelompok. Jadi syaitan itu bergerombol masuk. Kalau syaitan mencoba menyentuh mereka, baik melalui syaitan manusia atau syaitan rohani, tadzakkaru, maka orang ini akan ingat, sadar. Fa idza hum mubsirun, saat itulah mereka memandang dengan basirahnya. Ya. Akhbara anna absarul qalbi wa jila'uhu yahsulu bidzikr. Kata beliau, Imam Ghazali, apa makna ayat ini? Kolbu hanya dapat dibantu jika dia dilatih berzikir. Yang kata Syekh Abdul Qadir tadi apa? Kolbu yang tutup itu hanya bisa dibuka tutupannya dengan talqin. Jadi talqin itu dahsyat sebenarnya. Ya, kolbu kita yang tadi keras itu bisa kebuka aja. Kalau yang sudah kebuka, kenapa nggak sensasinya beda? Ini pasti pada nanya, kok kemarin zikir enak ya, sekarang kok biasa? Kok hantaman yang dulu nggak ada? Kata Haji Isam. Kenapa? Sederhana, kolbunya memang udah kebuka. Kalau sudah kebuka, menghantam kolbunya bukan lagi untuk membuka, tapi untuk memberi cahaya di kolbunya, untuk melatih dia. Itu bedanya. Maka jangan harapkan getar-getaran itu, gitu, itu nggak usah lagi. Merinding, nah itu nggak usah lagi. Yang ada adalah as-sakinah wa tuma'ninah, rasa tenang ini cukup. Gitu ya. Wa annahu yatamakkan min adz-dzikri man ittaqa, fattaqwa babu dzikri wa dzikru babul kashaf wal kashfu miftahul fawzil akbar. Nah, perhatikan ini rumus. Zikir itu ya hanya ada pada orang bertakwa. Kenapa? At-taqwa babu dzikr. Takwa itu pintunya zikir. Orang bertakwa dulu baru dia tahu pintunya. Pintunya bernama az-zikr. Takwa itu, bayangin ada takwa tapi nggak ada orangnya. Bisa nggak? Coba zikir tapi nggak ada orangnya. Bisa nggak? Nah, zikir nggak ada orangnya bisa. Hantu tuh. Kalau zikir, yang kebayang orang berzikir, guru zikir, majelis zikir gitu. Berarti takwa itu jangan bayangin tulisan takwa. Takwa itu orang-orang yang kolbunya berzikir. Wa dzikru babul kasyaf. Zikir itulah bab penyingkapan rohani. Wal kashfu miftahul kunuzil al-fawzil akbar. Kalau sudah Allah singkapkan roh, hanya sebatas rutinan ya. Atas asbab itulah kita di Majelis Ribat di Ciputat kita buat sebelum zikir beliau meminjam filsafat Aflatun ya, beda dengan mukadimah sebelumnya kan ya, tapi tetap panas kepalanya ya. Ini filsafat Aflatun yang dipinjam Imam Ghazali karena Plato itu diyakini orang yang ajarannya sama dengan ajaran Nabi Allah Khidir ya, alaihi salatu wassalam ya, tentang bahwa kolbu sama dengan raja, itu dari Aflatun di buku Republikanya. Republik ya, ada buku dia Republik, baru tahu. Republik itu bahasa sana. Republik itu sudah ditulis dalam bahasa Arab dan itulah yang paling sahih. Yang ditulis sekarang dalam bahasa Inggris itu terjemahan dari bahasa Arab. Jadi kalau mau mengerti filsafat Yunani kuno mesti belajar bahasa Arab. Ya, maka orang-orang yang filsafat baratnya oke, belum tentu dia jago filsafat Yunani. Filsafat Yunani yang menguasai adalah filosof Muslim. Ya, barangkali itu teman-teman semua. Udah 5:30. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyain? Dr. Falah ada pertanyaan? Ya? Nggak ada pertanyaan? Udah capek ya, dari jam 1 ya, 1:30. Bu dokter ada pertanyaan? Sekarang aja, takutnya nanti udah banyak antri.
Oke. Cukup ya? Donald Trump, Al-Fadani. Langsung pertanyaan. Ya. Jadi mengulas yang macam tadi ya, katanya ya. Tadi kan ada yang pertama berhubungan kedua, yang kedua ada al-waswat akhir, tiga ada kalau dia terkunci munafik, keempat tadi ada kalau dia termutasi. Jadi untuk memantapkannya ya, kalau buku saya itu ya, saya akan bohong. Jadi kadang-kadang kalau ini ayatnya ternodai. Siapa yang nodai? Ada hijab. Baik. Nah, umpamanya kita udah pada subuh, pada akhir. Akhir itu kayaknya suruh baca selawat dan lain-lain. Terus nggak baca? Ya, kadang-kadang habis berlatih kita mau baca, ada aja kerja yang lain yang disebut. Memang ada kegiatan ya. Tapi habis itu kadang-kadang kalau dia ternodai ya atau gimana? Oke, baik. Wahai cowok yang ternodai. Yang kedua boleh akut, boleh tahu. Yang kedua hijab zulumat. Yang isinya gelap sebenarnya. Sebenarnya dia gelap. Orang berilmu lalu dia sombong dan ilmunya. Dia bercahaya. Orang wiridan, orang haji umroh, tapi dia merasa dirinya sesuatu di situ. Maka sebenarnya itu bercahaya, tapi itu gelap. Dalam cahayanya ada gelap. Hati-hati yang itu. Ya. Ada yang cahaya murni, itu cahaya para anbiya. Cahaya para anbiya itu beneran murni. Jadi ketika masuk nur itu ke dalam kalbunya, kita nyebutnya nur Muhammad. Setiap masuk dia bertambah berkembang. Bertambah bercahaya, bertambah bermakrifat. Jadi cahaya itu ada dua, cahaya palsu, cahaya asli, hakiki dan kazib, ya, yang bohong. Dan yang kedua, gelap. Kegelapan ini dua juga, ada kegelapan yang mutlak. Itulah kegelapan kufur. Orang-orang yang ada kufur di kalbunya. Ada ingkar, ya. Ada kemunafikan yang tersembunyi di kalbunya. Itu gelap mutlak. Yang gelap mutlak ini tidak bisa diapa-apain. Hatta seorang Rasulullah SAW tidak dapat izin kecuali Allah sendiri. Kegelapan mutlak ada yang palsu. Insya Allah semoga yang terjadi pada kita bukan kegelapan mutlak, bukan juga cahaya palsu. Semoga itu cahaya hakiki, cahaya Nabi Muhammad SAW, ya. Itu sebabnya baca salawat Nuril Mubin itu kesukaan saya, ya. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin, ya. Ya Allah, semoga salawat terlimpah kepada cahaya yang nyata. Nah, nanti nurnya akan ngalir dalam kalbu. Insya Allah. Ya, barangkali itu ini sudah mulai gelap. Semoga Allah Ta'ala memberkahi majelis ini, membantu perjuangan kita semua. Jika ada yang salah dan kurang dari kita, semoga Allah membimbingnya ke jalan yang baik dengan cara yang lembut dan rahmah. Amin ya rabbal alamin. Ala hazina wa likulli fi salihah. Al-Fatihah. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Karim ya azim, salli ala sayyidina Muhammad nuril anwar wa triyaqil. Ya Allah, limpahkan salawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad SAW, yang mana beliaulah sumbernya nur, nurul anwar, intinya zat nur. Dan izinkanlah ya Allah, nur baginda Rasulullah SAW ikut mengalir dalam kalbu kami yang gelap ini. Allahumma ya Ghaffar, ya Ghaffar, ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa keluarga kami, dosa orang tua kami, dosa orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Allah, ya Sattar, ustur auratina bisitrikal jamil. Ya Allah, aib kami sangatlah banyak. Aib kami yang tidak tampak sangatlah banyak. Aib pada mata kami, pada telinga kami, pada tubuh kami, pada kalbu kami, sangatlah banyak. Falaula sitruka ya Sattar, kalau bukanlah engkau menutupnya ya Allah,
tentulah kami malu di hadapan Engkau ya Allah, lalu malu di hadapan makhluk Engkau ya Allah, di hadapan kekasih-kekasih Engkau ya Allah. Fastur auratina bijamalik, maka tutupilah semua kekurangan dan aib kami dengan keindahan namamu, keindahan sifatmu, keindahan cahayamu. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang mengubah hati kami, wahai yang membolak-balik jiwa kami, jika dalam kalbu kami ada sifat yang tercela semenjak majelis ini, maka ubahlah menjadi mulia. Allahumma ya Allah, jika kami ini orang yang suka marah, maka setelah majelis ini ubahlah ya Allah kami menjadi lebih penyabar. Ya Allah, jika kami orang-orang yang kurang tulus, maka ubahlah kalbu kami menjadi lebih tulus lagi. Allahumma ya Allah, jika kalbu kami gelap, maka ubahlah kalbu kami jadi terang benderang dengan nurmu, dengan ilmumu dan namamu. Allahumma ya Allah, ubahlah hati siapapun yang hadir di majelis ini, ubahlah hati siapapun yang mendengarkan kajian ini, dari yang tadinya kurang Engkau ridhai menjadi jalan yang Engkau ridhai. Allahumma inna nas'aluka ma'rifatan, ya Allah kami memohon kepada Engkau, berikanlah kami ma'rifat yang sebenar-benarnya sehingga kami tidak tersesat jalan berpulang kepada Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami memohon kebaikan di dunia dengan mengenal Engkau dan Nabi, dengan husnul khatimah sebelum berpulang daripada alam ini, dan kebaikan di akhirat ya Allah dengan mendapat syafaat dan perhatian Rasulullah SAW. Nas'aluka lana wa lisairil muslimin khairan walhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Yang adanya, apakah sulit belajar tasawuf? Tidak. Lalu kenapa ada orang bilang belajar tasawuf itu rumit? Karena dia tidak mengenal jalan menuju Allah. Padahal orang tarekat loh, Pak. Padahal kiai. Kok ada kiai ngomong begitu, ustadz ngomong begitu? Ustadznya, kitab dia sudah berganti. Bukan lagi yang di dalam hati, tapi yang sudah dicetak oleh orang Cina, yang dicetak oleh orang Arab, yang dicetak oleh buku percetakan. Itu buku. Akhirnya orang-orang hari ini sibuk mengikuti buku, tapi melupakan apa yang Nabi pesankan dulu. Istafti qalbak, wahai sahabatku, mintalah fatwa, tanyalah isi di dalam hatimu. Kita kalau lagi bimbang, apa kata Abah mungkin kepada murid-murid, kepada anak-anak cucu, kamu tanya hatimu, gitu kan? Ya, tanya hatimu, kamu pilih yang mana? Anak kita mau sekolah bingung mau masuk A atau masuk B. Kita bilang apa? Kamu tanya hatimu. Itu kalam ahli tasawuf, Bapak Ibu. Kalam ahli tasawuf. Gimana kira-kira? Berarti bertasawuf itu sudah makanan sehari-hari. Lalu apa yang rumit? Yang rumit itu bukan tasawuf, tapi ilmu yang mengurai tasawuf. Nama ilmunya ilmul haqaiq atau ilmu hakikat. Namanya ilmu, ya rumit. Mesti ada sekolahnya, mesti ada majelisnya. Tapi kalau hakikat, nah ini bedakan. Hakikat dengan ilmu hakikat lain. Ini ada yang melaut nggak Bapak Ibu? Melaut. Ilmu kelautan dengan melaut beda nggak? Ilmu perikanan dengan ikan beda nggak? Beda ya? Beda. Lebih praktis yang mana? Yang tidak ada kata ilmunya. Enggak rumit. Benar nggak? Jadi kalau ada orang mengatakan, wah ilmu hakikat itu rumit, ya iya namanya ilmu. Tapi si hakikatnya tidak rumit. Ilmu tasawuf sekarang itu Bapak Ibu sudah ada S1 tasawuf, S2 tasawuf, S3 tasawuf.
Wajar kalau ilmu tasawuf rumit, tapi kalau tasawuf rumit nggak? Yang saya ceritakan tadi rumit nggak? Nah, kalau begitu tasawuf isinya apa? Tasawuf itu adalah rasa yang Allah tumbuhkan di dalam diri. Tadi kita mulai dari bab syukur, benar nggak? Syukur, sabar, syukur. Apalagi tadi? Jujur, amanah, adil, istiqomah. Itu semua sudah ada di dalam diri. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu nggak mau rumit belajar ilmu tasawuf, cukup amalkan tasawuf. Ya? Pusing nggak? Enggak kan? Tapi kalau saya ngomong begini, pasti pusing. Siapa yang kenal diri, kenal Tuhannya. Siapakah diri engkau? Diri engkau terdiri dari 4 anasir. 1 dari tanah, dari api-api. Oh, gitu. Pusing nggak tuh? Itu ilmu hakikat yang merupakan cabang dari ilmu tasawuf. Awalnya dunia dimulai dari Nur Muhammad. Nur Muhammad ada dalam diri kita. Nah, itu pusing lagi tuh. Itu ilmu hakikat. Tapi kalau orang tanya, adakah Nur Muhammad dalam diri? Gampang Pak ceknya. Nabi Muhammad itu jika dibuka dirinya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kakinya, isinya hanyalah rahmat, kasih sayang kepada alam. Mau cekkah ada Nur Muhammad dalam diri? Ini bukan ilmu Nur Muhammad, ini sedang cek aja. Bapak Ibu, tadi ada kucing, jalannya sudah sempoyongan. Melihat kucing jalan begitu, kasihan nggak? Mau ngasih nggak? Kalau cuma kasihan, itu Nur Muhammadnya masih tidur itu. Tapi kalau Bapak mau ngasih, itu Nur Muhammadnya sudah bangun. Gampang kok? Ada orang pengemis, minta-minta, hati kita bergejolak, kata yang satu kasih, kata bagian yang lain, nggak usah kasih. Nah, itu Nur Muhammad itu. Yang mengatakan kasih, itu Nur Muhammad itu. Gampang toh kajian Nur Muhammad? Gampang, mudah. Semudah itu. Namun kalau ditanya apa hakikat alam semesta, baru kemudian jadi rumit. Dalam satu kalimat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang dia nukil juga daripada Syekh Abdul Qadir Jilani, sebuah kalam hakikat dari Nabi Muhammad, tapi bukan hadis Nabi. Alam itu dariku, Nur Muhammad, sedang aku nurku dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Angguk-angguk tuh berarti nggak sulit kan? Nggak sulit kan? Berarti orang belakang padang ini sudah biasa kajian Nur Muhammad. Saya lihat judul-judulnya lumayan. Al-Waqi'ah, Ratibul Atas, One Day, One Juz, Z3. Ada kitab Sakinatun Najah, udah oke. Tinggal tambahin kitab tasawufnya satu. Salah satu jalan ahli tasawuf supaya hati ini tidak terganggu, ada namanya latihan. Latihan itu bahasa Arabnya riyadhah. Apa bahasa Arabnya? Ada yang ototnya bagus nggak di sini, Pak? Sepertinya nggak adanya. Kalau yang suka push up itu setiap hari, ototnya bagus nggak? Tapi kalau di Indonesia hari ini, kalau otot bagus, yang suka tidak hanya laki-laki, perempuan, laki pun suka. Hati Pak Lurah ya. Apalagi Pak Camat yang gagah. Ini otot kebentuk perut six pack. Tahu six pack nggak? Ustaz tahu six pack nggak? Nggak tahu ya. Kursus bahasa Inggris dulu ya. Itu perutnya kayak kotak-kotak 6, disebut dengan six pack. Kalau orang tidak pernah latihan, kebentuk nggak tangannya? Kebentuk nggak perutnya? Ini yang pakai sorban-sorban ini santri ya. Sudah bisa baca kitab? Belum? Nah, dulu baca Quran bisa nggak? Nggak bisa kan?
dilatih oleh guru jadi bisa. Benar nggak? Jadi jangankan membaca nama Allah dalam diri, membaca yang tertulis di buku pun mesti berlatih. Abata sah. Maka untuk mampu membaca nama Allah di dalam diri mesti juga dilatih. Yang melatih baca Quran namanya guru mukri atau guru qiraat, guru tilawah. Yang mengajarkan cara sholat namanya ahli fikih. Yang mengajarkan cara mengesahkan Allah disebut ahli tauhid. Yang mengajarkan cara untuk bertasawuf disebut dengan mursyid atau syekh atau sufi. Ilmunya, tapi kalau prakteknya kita boleh lakukan semua. Sayang sekali kok ada ahli tasawuf, ahli tarekat ngejek ahli fikih. Begitu juga ahli fikih bilang gak usah belajar tasawuf, sudah cukup dengan ilmu saya. Itu juga kita kasihan, karena di fikih tidak diajarkan sabar. Benar nggak? Ada nggak? Ada nggak satu bab di fikih itu sabar? Nggak ada. Kecuali fikih sudah digabung dengan tasawuf. Jadi wajar kalau guru-guru fikih, guru-guru tilawah ini suka marah-marah ya. Bener ya? Marah aja ya. Wajar, karena dia bukan guru tasawuf. Di tempat saya dulu ada ahli zikir hebatnya bukan main, makomnya sudah tinggi, tapi oleh guru tua kami tidak diangkat jadi mursyid pengganti. Kata beliau, ini muridku bidangnya lain, karena dia pemarah saya kasih tugas yang lain. Coba kalau guru pemarah, seperti ibu-ibu suka marah sama anak. Ibu kalau marah sama anak ngomongnya gimana? Matilah kau. Ya, ya, benar nggak? Oh, kalau marah lagi, nggak jadi deh. Untung mic-nya mati. Yang lucu nih, ibu-ibu marah, dia ngomong apa? Siapa bapak kau? Si anaknya jawab, suaminya emak. Allahumma sholli ala sayyidina. Yang jeleknya nggak dikeluar Pak, yang begitu aja keluarnya. Karena bertasawuf itu mudah, ya. Mic-nya kalau ganti topik kali ya. Bapak Ibu, kalau mau kaya, kata orang tua apa? Fokuslah bekerja, benar nggak? Benar. Itu kaya dompet. Rumahnya bagus, kendaraannya cukup, tabungannya lengkap. Tapi kalau mau hati kaya gimana? Mungkinkah orang kaya, dia hari ini bekerja, sebulan lagi nggak bekerja, mungkin nggak? Berarti ada namanya bab istiqomah dalam urusan kaya bekerja, itu dilakukan oleh orang di dunia. Cuma sayang, banyak orang belajar zikir masih protes. Ustadz, Buya, Kiai, Tuan Guru, saya ini sudah belajar banyak zikir, tapi hati pun masih belum tenang. Itu tanda kalau di hatinya belum kaya. Ya. Orang kaya, dia tenang Pak di rumahnya. Kalau jalan-jalan kemanapun dia tenang. Kenapa? Dompetnya tebal. Orang yang hatinya kaya, apapun kejadian di alam semesta, dia juga tenang. Kenapa? Dompet hatinya tebal. Rekening rohaninya banyak isinya.
maka dia tidak takut. Kenapa orang Indonesia kalau pergi ke Saudi itu seperti ketakutan? Benar nggak? Ada yang kemarin haji umroh sampai di Saudi takut pisah dari orang. Ada yang nggak takut tapi takabur. Saya ini dua kali umroh hilang. Di sana itu sebenarnya biasa aja. Cuma jangan takabur, jangan panik. Hati yang kaya lebih kurang sama lah dengan orang yang kaya dompetnya. Mesti dia rajin, mesti dia istiqomah. Ada orang rajin, ada istiqomah, ada satu lagi harus tepat yang dia kerjakan. Ada orang kerja tiap hari tapi hutang juga tidak selesai, berarti pekerjaan dia tidak tepat, kurang pas. Banyak orang rajin berzikir, banyak baca rotib, banyak begini, tapi hatinya masih gelisah. Mungkin zikirnya belum tepat masuk ke dalam hati. Maka jika ingin kaya hati, disiplinnya juga mesti sama kalau kita ingin kaya dunia. Kalau nggak mau lebih sama lah, ya. Mau kaya hati, Bapak Ibu? Mau kaya hati? Kalau mau kaya hati, minimal amalkan zikir pagi sore. Di luar sana saya sudah bagikan, mungkin sudah pernah lihat kajiannya, tapi masih online. Sekarang saya bagikan secara langsung. Ada zikir. Suatu kali dalam hadis Imam Tabrani, ada orang bertanya, ada sahabat bertanya mengenai kok hidup dia susah. Lalu dijawab, supaya kaya, amalkanlah zikir yang diamalkan oleh malaikat, karena malaikat dapat rezeki melalui zikir itu. Apa zikirnya? Zikir yang biasa Bapak Ibu baca di Rotibul Haddad dan Yasinah, tapi karena orang tidak tahu rahasianya, dia amalkan cuma sesekali. Zikirnya lanjutan bacaan ruku dan sujud. Kalau ruku, subhanallahil, subhana rabbiyal azim. Ini bacaannya lebih lengkap, subhanallahil azim, atau subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Boleh juga ditambah subhanallahil aliyyil azim. Itu yang penting ada kalimat subhanallahnya. Dalam hadis Imam Tabrani dikatakan wabihi yurzaqun. Kalian ini, nah, kata maksudnya di hadis itu, kalian ini jangan takut miskin. Malaikat di langit dan di bumi diberi rezeki oleh Allah karena mereka membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Tapi malaikat ini istiqomah. Malaikat ini sampai hari ini ada di langit tertentu bacaannya cuma subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Maka siapa saja yang baca zikir ini, keberkahan malaikat itu turun kepadanya. Jika dia punya usaha, Allah berkahi usahanya. Dia punya pekerjaan, Allah berkahi pekerjaannya. Berapa mengamalkannya? Jika malaikat tidak putus-putus, minimal Bapak, Ibu, Tuan ini amalkan pagi 100, sore 100. Berapa bacanya? 100 pagi, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Apa maknanya? Subhanallah wa bihamdihi. Maha hebat engkau ya Allah, maha terpuji engkau ya Allah. Subhanallahil azim, maha agung, maha besar engkau ya Allah. Itu doa malaikat, itu jimatnya malaikat. Cuma malaikat jimat nggak dipasang di kertas. Jimat jadi baca. Mau diberkahi rezekinya Bapak Ibu? Sedikit cukup, banyak habis. Tahu nggak pepatah begitu? Nah, sedikit cukup, banyak habis. Orang Melayu ngomong itu ya? Sama.
sedikit cukup, yang penting berkah daripada banyak boros. Nabiullah Sulaiman karena merasa diberi kekayaan oleh Allah, sempat kemudian ngomong begini, ya Allah, izinkan aku memberi makan semua ikan yang ada di dunia. Maka dia panggil ikan. Sepertinya di sini nggak ada yang bisa manggil ikan, kan? Dipanggil ikan, Pak, ikan bisa dipanggil. Dipanggil ikan, kasih makan tiap hari. Sampai kemudian sudah beberapa hari Nabi Sulaiman kehabisan bahan makanan. Disitulah Nabi Sulaiman bertobat kepada Allah. Nabi Sulaiman tobatnya setelah sedekah. Kita nggak sedekah tobat. Jadi Nabi Sulaiman ada tobat sebelum beramal, ada tobat setelah beramal. Apa bedanya? Orang tobat sebelum beramal, dia tobat dari maksiat. Ada tobat setelah beramal, dia bertobat dari amalan solehnya. Ini ilmu Nabi Sulaiman. Ini ilmu tasawuf. Ilmu ini yang jarang dipakai orang hari ini. Kita istighfar sebelum sholat biasa. Ada istighfar setelah sholat. Kenapa ayo? Kita merasa kurang katanya. Nah, itu kayaknya nonton YouTube ini. Sholat zuhurnya tadi khusyuk nggak? Ini di mana-mana saya nanya orang begitu loh, Pak. Khusyuk nggak tadi? Khusyuk apa kusut? Wallahu a'lam. Bahasa Arabnya maklum sekali. Di mana-mana, kemanapun saya berkunjung, hatta di negeri Arab, kita tanya orang, ente sholatnya khusyuk nggak? Dijawab, kok bisa begitu ya? Tapi orang mau sholat ya, tapi sholatnya karena beban. Saya mau tanya nih Pak Lurah aja deh, kalau Pak Camat ketinggian. Pak Lurah kerja itu seneng nggak? Campur, ini curhat nih Pak Camat nih. Tapi buat acara gini seneng nggak? Kenapa senang Pak Lurah? Karena sesuai dengan isi hati. Paham maksudnya? Sholat itu kalau nggak sesuai dengan gerak hati pasti jadi beban. Waktu kecil kita sering diingatkan orang tua, sholat nah, benar nggak? Nih wajah-wajah mantan merasa dibebani nih ya. Karena waktu kecil sering ditegur orang tua dan merasa dibebani, dia nggak mau merasa terbebani sendiri. Ketika punya anak, dia wariskan bebannya kepada anaknya. Kamu sholat. Akhirnya anak sholat karena terbebani, karena sungkan kepada ayah. Coba nanti ayahnya keluar kota, pergi ke Batam, nggak balik 2 hari, itu anak nggak sholat tuh Pak. Nggak ada yang nyuruh sholat. Masih begitu. Coba tanya nih stafnya Pak Camat nih, kalau Pak Camat lagi ada berapat ke seberang, itu stafnya senang semua Pak hore. Mana nih stafnya, ada nggak? Tuh. Ya, ibu-ibu ada stafnya. Itu pada girang semua tuh. Alhamdulillah Pak Camat pergi. Tapi kalau nggak pulang-pulang cemas juga dia. Iya, nggak gajian. Saya minum dulu lah kalau gitu. Maka kalau beramal tidak sejalan lisan dengan kolbu, pasti merasa terbebani. Itulah tasawuf. Mudah toh tasawuf? Mudah lah. Bekerjalah dengan hati. Nah, ini coba Bapak Ibu menikah dengan hati kan? Atau terpaksa? Terpaksa kok jadi anak. Itu namanya menikmati.
Ya Ustaz ya? Ustaz jomblo nggak punya anak? Punya anak ya. Ya, ya. Katanya punya istri beban, lah anaknya sudah 2. Berarti bukan beban, itu nikmat namanya. Kalau orang menikah dengan hati, sudah 20 tahun, sudah 30 tahun, rasanya sebentar. Coba kalau pengajian nih Pak, nggak pakai hati, 2 menit rasanya 2 jam. Ini mohon maaf nih, kalau mendengarkan kata sambutan lama nggak rasanya? Bener nggak? Ini jujur nih Pak Pengurus. Pak Pengurus kalau buat acara jangan banyak-banyak kata sambutan. Ya. Kalau tadi Pak Lurah, karena Pak Lurah plus ketua panitia, nggak apa-apa lah ya. Ada yang kalau buat acara lomba-lomba Pak 5 sambutannya. Pak RT, Pak RW pun ikut. Kalau nggak ada yang mau hadir katanya. Di sini hadir Pak RT, mana Pak RT? Ada ya Pak RW? Oh ada, alhamdulillah. Pernah sekolah kan pasti semua, guru killer masuk, itu guru 1,5 jam di dalam kelas, rasanya seperti hari mau kiamat, lamanya bukan main. Betul ya? Tapi ada guru cantik, guru yang gagah, tampan, baik hati, tidak marah-marah, suka memberikan keringanan, suka menunjuki murid. Itu tahu-tahu sudah 1,5 jam, udah lebih bahkan 2 jam, muridnya udah selesai, udah bunyi bel. Itu karena murid, siswa belajar dengan hati. Saya kalau nulis Pak, saya suka nulis. Kalau nulis dengan hati, 10 halaman itu rasanya sebentar. Coba kalau disuruh orang nulis yang bukan bidang saya kesel itu ya. Kalau nggak ada honornya nggak mau nulis itu. Benar. Akhirnya ada penawar, hatinya sebenarnya tidak sesuai dengan lisannya, cuma karena ada tetek bengeknya, mungkin dikasih duit, dikasih ini, dikasih itu, orang bertahan juga. Itulah nasib pegawai, nasib pekerja, nasib karyawan. Sebenarnya sudah nggak betah, tapi karena butuh, betah juga. Kerjanya terpaksa. Inilah nasib orang yang sholat tapi tidak dengan hati. Setiap hari ngeluh, sholat tapi ngeluh. Udah digaji, udah ditandatangani sama Pak Camat masih ngeluh Pak. Kerja lagi, tugas lagi, gaji nggak naik-naik. Ini kan pegawai. Ustadz ada ngomong gitu loh Pak. Saya ini kan trainer Ustadz dulu udah lama. Saya mentraining Ustadz kemana-mana. Itu kalau lagi makan-makan ngomongnya apa? Kita ini BBM sudah naik, honor belum naik-naik. Ini curhat para Ustadz. Ya Allah, ya Allah. Akhirnya si Ustadz diundang mengajar itu setengah hati. Karena dia mengajar setengah hati, yang mendengar pun seperempat hati. Akhirnya semuanya hati, lamanya pengajian. Walaupun melucu tapi tidak menarik. Walaupun dia berbicara kolbu tapi rasanya hambar. Nah ini kalau sudah Ustadz tidak nyaman mengajar. Makanya Bapak Ibu, jika ada guru ngaji di sini, kasih dia senang hatinya. Ya, senangkan, cukupkan kebutuhannya, biar dia nyaman ngajar. Ini untuk Ustadz di sini sekitar kita ya. Ada yang ngajar, ada yang ngabdi di sini. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Supaya pikiran dia tidak bercabang. Masa lagi takbir Allahu Akbar, makan apa nanti ya Allah? Masjid ditinggal, siapalah jadi imam. Tapi kalau saya kemudian jadi imam, anak saya nggak makan. Jangan sampai imam kita mikir begitu. Padahal Nabi berbicara, ambillah imam, angkatlah Bilal yang tidak minta gaji.
Itu perintah dalam hadis Nabi di Sunan Abi Daud. Tapi kalau enggak digaji, ustadz-ustadz ini demo juga. Bedanya kalau ustadz demonya pakai doa, Bismillahirrahmanirrahim. Enggak demo anarkis ya. Demonya menyebut nama Allah. Pendek cerita Bapak Ibu, mudahnya bertasawuf ini saya buka yang ringan-ringan saja. Mau bertasawuf itu ibarat nyawa dan badan, tidak boleh dipisah. Maka janganlah para ustadz, para dai mempersulit tasawuf, ya. Justru kita buka ilmu ini kepada masyarakat supaya orang tambah tertata sabarnya. Jangan seperti ibu-ibu di zaman Nabi, ketika dia dapat musibah, dia duduk, ibu ini duduk di kuburan, nangis meratapi anaknya. Lalu Nabi menegur, wahai ibunda, isbiri, sabarlah engkau. Ini kata Rasulullah. Si ibu ini nggak tahu kalau yang menegur dia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata si ibu? Kamu ini bicara sabar aja, kamu tidak tahu apa yang saya alami. Emang sabar mudah? Itu kata si ibu. Nabi pergi. Selesai si ibu ini meratap, air mata dia sudah habis. Ada orang dekatnya berkalam, ibu, itu yang tadi berkalam itu baginda Rasulullah SAW. Langsung dia kaget, dia kejar naik onta, dia kejar Rasulullah SAW. Dia minta maaf, wahai Rasulullah, maafkan hamba. Apa kata Rasulullah SAW? As-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu bukan sekarang, yang dihitung Allah saat anakmu berpulang, apakah engkau sabar? Saat anakmu dikubur, apakah engkau sabar atau engkau meratap? Berarti ajaran tasawuf itu ajaran Rasulullah atau ajaran Syekh Abdul Qadir Jilani? Ajaran Rasulullah, Syekh Abdul Qadir ikut Rasul. Syukur, jujur, itu ajaran Rasulullah atau ajaran Sidi Ahmad Tijani? Rasul, ya. Zikir yang banyak itu ajaran Muhammad Saman, Muhammad Bahauddin Naqsyabandi atau ajaran Rasulullah? Bekerja dengan hati, sholat dengan hati, itu ajaran Ar-Razi atau ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu bertasawuf mudah atau sulit? Benar? Yang kencang, mudah apa sulit? Paksa. Karena setan berbicara. Hari ini jujur kau tidak makan. Siapa yang ngomong? Setan, tapi bertubuh orang Melayu. Ada orang Melayu ngomong begitu? Ada. Bule juga ada ngomong begitu. Karena setan ini bisa ngambil tubuh siapa aja. Hari gini khusyuk, nggak mungkin. Yang ngomong begitu udah kesurupan setan itu. Hari gini amanah adil, nggak mungkin, nggak makan. Pak Camat nanti nggak bisa beli mobil. Ada yang ngomong begitu, Pak? Itu setan yang ngomong. Tapi bertubuh manusia, karena was-was itu minal jinnati wan. Tuh, kajian tasawuf bahwa was-was bisikan itu tidak hanya dari jin, tapi juga dari manusia, karena ada syayatinul jinni wal insi, setan jin dan manusia. Setan jin dan manusia tidak dibahas dalam fikih, dibahasnya dalam tasawuf. Udah ketemu setan belum hari ini? Nah, saya udah ketemu, Pak, ya? Orang ngajak jahat itu setan. Orang ngajak jahat itu setan. Orang nyebarin aib itu setan. Tapi bertubuh, ya silakanlah tersinggung ya. Karena yang tersinggung itu pasti syaitan. Barangkali itu Bapak Ibu, semoga kajian ini diberkahi Allah. Warga, masyarakat, umat di belakang Padang ini. Padang dalam bahasa Melayu lama itu berarti terang.
di belakang padang, semoga terang benderang di dalam jiwanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hazinya wa likulli natin salihah. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا صلاة جبريل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.